Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sebuah topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba deh kita perhatikan orang-orang di sekitar kita. Setiap dari kita punya ciri khas masing-masing. Ada yang tinggi, pendek, ada yang kulitnya putih, gelap, ada yang punya lisung pipi, dan ada juga yang tidak. Dan mungkin kalian pernah bertanya-tanya, kenapa ya kita bisa punya ciri yang berbeda-beda, atau kok bisa dalam suatu keluarga itu ada kemiripan tertentu. Nah, semua keunikan itu sebenarnya nggak muncul secara kebetulan. Ada proses pewarisan sifat yang terjadi dari orang tua ke anak, dan proses inilah yang kita pelajari dalam genetika. Jadi, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang mekanisme genetik dalam pewarisan sifat, penyakit, dan golongan darah. Sebelum masuk lebih jauh, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari materi ini ada 3. Pertama, memahami konsep dasar genetika dan pewarisan sifat. Kedua, mengetahui pola pewarisan penyakit genetik. Ketiga, memahami sistem pewarisan golongan darah ABO dan RH. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu genetika. Genetika secara umum adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari orang tua ke keturunannya. Kalau secara biologis, genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bagaimana informasi herediter atau informasi genetik disimpan, diteruskan, dan diekspresikan dalam makhluk hidup. Ciri-ciri genetika itu antara lain: sifat diturunkan dari induk ke keturunan, dikendalikan oleh gen, tersimpan dalam DNA, adanya alel dominan dan resesif, fenotipnya dipengaruhi gen dan lingkungan. Kalau kalian perhatikan, kita tuh nggak ada yang benar-benar sama. Kembar sekalipun itu pasti ada saja perbedaannya. Itu karena ada yang namanya variasi genetik. Variasi genetik itu adalah perbedaan susunan gen antar individu dalam satu spesies sehingga menimbulkan keragaman sifat. Penyebab variasi genetik dapat berupa mutasi gen, rekombinisasi saat meiosis, dan pewarisan dari kedua orang tua. Nah, kalau ngomongin genetika, kita nggak bisa lepas dari Gregor Mendel. Beliau menemukan 2 hukum penting. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa alel-alel dari gen yang sama akan memisah atau bersegregasi secara bebas saat pembentukan gamet, sehingga setiap gamet hanya menerima 1 alel dari pasangan gen tersebut. Hukum Mendel 2 menyatakan bahwa jika 2 individu memiliki 2 pasang sifat atau lebih, maka penurunan 1 pasang sifat tidak tergantung pada penurunan pasang sifat lainnya. Sekarang kita masuk pada persilangan monohibrid, persilangan yang hanya melibatkan 1 sifat saja atau 1 pasang alel. Misalnya pada persilangan kacang ercis, di mana parentalnya B besar dikali dengan B kecil, B besar untuk bulat, sedangkan B kecil untuk kisut. Setelah itu tentukan gametnya. Nah, berarti gametnya itu B besar dan B kecil. Setelah diketahui gametnya, maka tinggal dikalikan. Setelah dikalikan akan menghasilkan F1 atau keturunan pertamanya, yaitu B besar B kecil untuk genotipnya, sedangkan untuk fenotipnya bulat. B di sini bersifat dominan. Jika ditanya F2-nya, maka F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu B besar B kecil dengan B besar B kecil. Kemudian tentukan gametnya, berarti gametnya B besar B kecil dan B besar B kecil. Setelah itu kita membuat tabel. Sekarang tinggal dihitung rasio genotipnya, berarti ada B besar banding B besar B kecil banding B kecil dengan perbandingan 1:2:1. Untuk rasio fenotipnya ada bulat banding kisut dengan perbandingan 3:1. Nah, sekarang kita masuk pada persilangan dihibrid. Persilangan yang melibatkan 2 sifat sekaligus atau 2 pasang alel. Contohnya pada persilangan buah mangga. Parentalnya B besar, M besar untuk buah besar manis disilangkan dengan B kecil, M kecil untuk buah kecil asam. Maka langsung saja hasilkan F1-nya, di mana genotipnya adalah B besar B kecil, M kecil untuk fenotipnya buah besar manis. Jika ditanya F2-nya, maka F1 disilangkan dengan sesamanya. B besar B kecil, M kecil disilangkan dengan B besar B kecil, M kecil
Kemudian tentukan gametnya. Setelah menentukan gametnya, buat dalam bentuk tabel. Dari tabel ini kita sudah menghasilkan rasio genetipnya, yaitu ini. Dengan perbandingannya 1 berbanding 2 berbanding 2 berbanding 4 berbanding 1 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2 berbanding 1. Sedangkan untuk rasio fenotipnya ada buah besar manis 9, besar asam 3, kecil manis 3, kecil asam 1, yang jika dijumlah ada 16 buah. Nah, gen itu terletak di sepanjang molekul DNA. DNA tersebut membentuk kromosom dan kromosom berada dalam inti sel. Jadi urutan letak gen itu dimulai dari inti sel, lalu kromosom, kemudian DNA, dan pada DNA itulah gen menempel dan menyimpan informasi genetik. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu mekanisme pewarisan penyakit genetik pada manusia. Mekanisme pewarisan penyakit genetik pada manusia adalah proses penurunan mutasi genetik dari orang tua ke keturunannya yang dapat terjadi melalui berbagai pola seperti autosomal dominan, autosomal resesif, atau terkait X. Autosomal dominan adalah penyakit yang muncul jika individu memiliki satu alel mutan pada kromosom autosom. Anak dari orang tua yang sakit memiliki kemungkinan 50% untuk mewarisi penyakit tersebut. Contoh, polidaktili, jumlah jari lebih dari 5. Mari kita masuk ke penghitungannya. Diketahui P besar sama dengan penderita polidaktili, P besar P kecil penderita polidaktili, P kecil sama dengan normal. Jika seorang pria penderita polidaktili menikah dengan perempuan normal, maka akan menghasilkan gamet P besar P kecil, sehingga F1-nya P besar P kecil. Sehingga F1-nya atau keturunan pertamanya itu P besar P kecil atau 100% polidaktili. Kalau autosomal resesif itu adalah kondisi genetik yang muncul ketika seorang individu menerima 2 salinan gen mutan pada kromosom non-seks. Contohnya pada albinisme. Kita masuk pada penghitungannya. A besar itu normal homozigot, A besar A kecil normal heterozigot, A kecil itu albino. P1-nya, jika seorang pria normal heterozigot menikah dengan wanita normal heterozigot, maka akan menghasilkan gamet A besar A kecil, sehingga akan menghasilkan keturunan pertamanya itu A besar 25%, A besar A kecil 50%, A kecil 25%. Terkait X-linked, gen atau penyakit pada kromosom X di mana laki-laki lebih mudah terkena karena hanya punya 1 kromosom X, sedangkan perempuan punya 2 kromosom. Contohnya hemofilia, penyakit yang mempengaruhi kemampuan darah untuk membeku. Ada juga yang disebut kelainan kromosom, kondisi genetik yang terjadi akibat perubahan jumlah atau struktur kromosom pada sel manusia yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan, pertumbuhan, atau fungsi tubuh. Contoh, Down syndrome, ciri khas wajah, keterlambatan perkembangan, dan masalah jantung. Selanjutnya kita bahas pewarisan golongan darah. Pewarisan golongan darah adalah cara golongan darah diturunkan dari orang tua ke anak. Golongan darah anak tergantung kombinasi gen dari ayah dan ibu, sehingga bisa A, B, AB, serta O dengan RH positif atau negatif. Di sistem ABO adalah sistem penggolongan darah berdasarkan jenis antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Sistem ini ditentukan oleh 3 alel, yaitu alel IA menghasilkan antigen A, alel IB menghasilkan antigen B, alel IO menghasilkan antigen O. Kita masuk contohnya. Jika seorang wanita bergolongan darah A, heterozigot menikah dengan laki-laki bergolongan darah B, heterozigot, bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Maka P1-nya adalah IA, IO disilangkan dengan IB, IO, maka menghasilkan F1-nya yaitu IA, IB, IA, IO, IB, IO, IO, IO dengan genotip AB, A, B, O, di mana persentase kemungkinannya itu masing-masing 25%. Nah, di sistem rhesus
Sistem resus adalah sistem penggolongan darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen D pada permukaan sel darah merah. Sistem ini ditentukan oleh dua alel, yaitu R besar dan R kecil. R besar adalah dominan yang menghasilkan antigen D, kemudian RH positif. R kecil adalah resesif, tidak menghasilkan antigen D, yang artinya RH negatif. Contoh pada sistem resus. Suatu hari terjadi kebingungan pada sebuah keluarga mengenai identitas seorang anak bernama Dita. Dita mengaku sebagai anak kandung dari pasangan Pak Broto dan Bu Rina. Penyelesaiannya P1B RH negatif disilangkan dengan AB RH positif. P1-nya IB-IO negatif resus negatif disilangkan dengan IA-IB homozigot. Jika setelah disilangkan akan menghasilkan F1IA-IO heterozigot, yang artinya A RH positif. Maka kesimpulan secara genetik, Dita A RH positif mungkin merupakan anak biologis Pak Broto B RH negatif dan Bu Rina AB RH positif. Jadi itu dia penjelasan tentang genetika dan bagaimana sifat, penyakit, dan golongan darah diturunkan. Semoga kalian semakin paham dan bisa lihat bahwa tubuh kita itu punya sistem pewarisan yang luar biasa kompleks, tapi juga sangat teratur. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.